kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam malahan bisa Muhammad Syah. Kita berkumpul lagi untuk menyembah Allah berliturgi bersama-sama. Kita sedikit sekarang. Biasanya ada foto ini yang kita meningkat, takut, ya, Omikron. Tetapi percayalah bahwa yang ibadah di tempat ini bukan hanya yang nampak. Yang tidak nampak pun juga ada bersama-sama dengan kita. Karena itu kita tetap semangat dan kita tetap hening di dalam menyembah Allah. Saudara, kepungahan adalah merupakan pangkal daripada kejatuhan. Tetapi kerendahan hatian adalah pangkal dimuliakan, ditinggikan oleh Allah. Di dalam bacaan saya kita tadi di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14 ditandaskan adanya dua orang pergi ke bait Allah. Apa Yesus di sana? Orang Farisi dan orang pemungut cukai. Orang Farisi mengatakan, "Aku bersyukur ya Allah, karena aku bukan seorang pembunuh, aku bukan seorang pezina, aku bukan seorang yang lalim. Aku mempersembahkan perpuluhan berpuasa 1 minggu 2 kali, yaitu hari Senin dan Kamis. Aku tidak seperti pemungut cukai ini." Apa yang dikatakan oleh orang Farisi ini adalah menunjuk pada arogansi. Merasa bahwa dirinya ini adalah suci. Dirinya ini adalah melebihi dari siapapun saja. Nah, sifat seperti ini adalah bertentangan dengan apa yang ada di dalam Allah, yaitu kerendahan hatian dan kasih. Kalau dia rendah hati, maka tidak mungkin terucap bahwa aku tidak seperti orang pemungut cukai ini. Kata-kata ini menunjuk pada artian bahwa dia secara sengaja masuk di dalam ranah kegelapan, yaitu setan yang menggerogoti di dalam kalbunya. Nah, ini adalah merupakan pangkal daripada kejatuhan manusia. Dan pangkal di mana manusia seperti ini tidaklah mungkin dapat menerobos ranah suci, yaitu di mana Allah itu berada. Makanya perbuatan baik, tindakan baik yang dilakukan oleh orang Farisi ini tidak mempunyai faedah sama sekali. Karena apa? Karena tidak ada kerendahan hatian. Apa yang dilakukan ini semata-mata untuk menonjolkan dirinya, mengangkat derajatnya. Tidak ada kasih dan kerendahan hatian. Padahal untuk sampai pada Allah dan sempurna di hadapan Allah, kerendahan hatian dan kasih itu perlu. Makanya untuk mengikut Yesus itu harus tahapan demi tahapan harus dilakukan. Seperti halnya menyangkal diri. Menyangkal diri ini perlu dilakukan dan dikedepankan sebelum yang lain. Karena menyangkal diri ini termasuk memerangi egoisme, termasuk memerangi merasa pintar, termasuk memerangi apa-apa yang tidak baik di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian, ketika masuk di dalam ranah memikul salib, mampu. Karena apa? Karena memikul salib ini adalah identik dengan penderitaan, identik dengan kesengsaraan,
identik dengan dibully, identik dengan dibunuh. Dengan damai pada dirinya sendiri. Maka ketika dijati tidak membalas menjati. Ketika difitnah tidak membalas difitnah. Ketika mau dibunuh dia tidak lari dan malah bisa mengatakan, ya Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sikap seperti inilah sikap yang layak untuk menjadi mengikut Kristus. Kenapa? Mengikut Kristus berarti harus mengalahkan diri dan harus rendah hati serta kasih supaya bisa masuk di dalam kehidupan Allah. Nah, orang Farisi itu tidaklah memenuhi kriteria ini. Dia tidak bisa mengalahkan diri dan tidak bisa berdamai pada dirinya sendiri. Sementara pemuda itu berdiri jauh-jauh, menatap ke langit dan menundukkan kepala dan merasa bahwa dia tidak layak. Karena dia penuh dosa, dia ini kotor, dia ini adalah rendah, bakalah di hadapan Allah. Makanya kata-kata yang diungkapkan adalah, ya Bapak, ampunilah apa orang dosa. Kata-kata ini menunjuk pada kerendah hatian, menunjuk pada ketidaklayakan, menunjuk pada kelemahan di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian dia membutuhkan sosok yang mulia, sosok yang agung, sosok yang suci, sosok yang kuat, sosok yang tidak mempunyai cacat. Siapa? Allah yang bisa mengangkat derajat dari ketidakmampuan, dari keberdosaan menuju kepada terang ilahinya. Jadi kalau demikian, untuk dapat menaikkan derajat di hadapan Allah, kerendah hatian dan kasih, lah mengalahkan diri ini sama dengan penderitaan. Bak orang yang hidup di padang gurun, haus, lapar dan kepanasan. Kenapa? Selalu berjuang di dalam kesucian. Tantangan tidak begitu sedikit, banyak sekali, seperti halnya Paulus katakan, aku menderita. Kenapa? Berjuang dalam kesucian, berjuang di dalam kasih, berjuang untuk mengikuti tapak Yesus. Sehingga dengan demikian dia tetap berjuang seperti seorang olahragawan yang berlatih untuk mencapai tujuan. Kehidupan kita pun juga seperti itu. Kita tidaklah mungkin dapat mencapai kesucian tanpa adanya struggle, berjuang di dalam diri kita, mengalahkan diri kita dan meminta Allah untuk masuk melalui rohnya di dalam kalbu kita. Dengan Allah tinggal di dalam kalbu kita, maka kita akan dituntun dari terang satu ke terang yang lain, dari kesucian satu ke kesucian yang lain, sehingga kita kedapatan layak. Dan sikap-sikap seperti ini adalah bak kita ini menimbun harta di surga. Dan karat tidak mungkin dapat merusakkan, dan pencuri tidak mungkin dapat mengambilkan atau mencuri. Artinya apa? Kita kaya kalbu. Hati kita betul-betul dituntut, dicerai, dan dibawa ke dalam jalan-jalan Allah. Karena itulah, sebagai suatu prinsip di dalam kehidupan kita pagi hari ini, jadilah seperti orang Farisi yang rendah hati. Karena barang siapa yang rendah hati itu akan ditinggikan, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Itulah sikap orang Paulus juga, supaya kita layak dan berkenan di hadapan Allah. Kemuliaan dari Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.